kalau kita merayakan menyambut tahun baru Islam itu jelas karena kita tahu itu tahun baru, tahunnya orang Islam yang kita kenal dengan tahun Hijriah yang perhitungannya menggunakan bulan. Paham apa yang Nah kemudian ini dari sini ya. Nah kemudian yang kedua, memperingati tahun baru Masehi. Ini di sebagian kita masih janggal, karena kita tahunya tahun baru Masehi ini bukan tahun baru Islam. Nah itu tak kira-kira? Benar tak Bapak Ibu? Benar ya? Ini bukan tahun baru uang Islam. Ini tahun perhitungan yang menggunakan perhitungan matahari. Jelas ya? Kalau kita Islam pakai bulan, kalau yang Masehi pakai matahari. Kita memahami selama ini yang namanya tahun baru Islam itu tahun baru Hijriah. Benar Bapak Ibu? Artinya selama ini kita pahami bahwa tahun Masehi perhitungan dengan matahari itu bukan tahunnya uang Islam. Kira-kira apa itu tak? Benar ya? Benar ya itu kan? Yo, pemahaman selama ini maksud aku. Ya Bu, benar nih Han. Masalah lagi ya. Tidak, sampai sini jelas dulu maksud aku kan perbedaannya. Maksud aku ini kan yang kita pahami. Yang ada ya. Aku tidak jalankan pemahaman yang ada apa itu ya. Tapi Bapak Ibu coba jengok. Coba jengok Al-Qur'an. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari. Demi perhitungan waktu menggunakan matahari. Loh, Islam pakai matahari. Tadi katanya bukan punya wong Islam. Tadi katanya bukan punya wong Islam. Quran baik ngomongin punya wong Islam, Pak. Coba lah sampai sini kira-kira, Pak. Sampai sini siko ayat ini, Pak ya, kira-kira. Ya. Terus Yasin buka, Pak ya. Misal ya. Ayat ke-40. Apa ya bunyi ayat surat Yasin 40? Oh, Pak Haji. Wasyam apa bunyinya? Walau sedap bau masakan itu. Wasamsu dan matahari yang bagilaha seharusnya bagi matahari apa Pak? Wasamsu yang bagilaha anto darikal qamaro supaya tidak mendahului bulan siang, supaya tidak mendahului malam. Terus apa lagi? Walal lailu sabiqun nahar, dan supaya malam tidak mendahului siang. Terus apa lagi? Wa kulun fi falaki yasbahun. Masing-masing punya waktu edaran masing-masing. Lah, ini berarti jelas bagi kita bahwa perhitungan matahari itu milik wong Islam. Iya Pak Haji? Betul kan? Cuman dalam keseharian ya. Ya. Yang aku maksud perhitungan tahun matahari itu juga itu milik wong Islam. Al-Quran dewe sudah jelaskan. Maka rugi bagi kita kalau ngomong perhitungan matahari bukan milik wong Islam. Al-Quran mengklaim, ngapa kita nak njuk ke dengan non-muslim? Kira-kira wajar Bapak Ibu? Sekarang kita lihat nih. Kita menghitung ya.
kita menghitung masuk puasa itu pakai perhitungan apa? Bulan. Ketika masuk 1 Ramadan. Benar tak? Ke bulan ya. Tapi kalau buka puasa pakai apa? Pakai bulan apa matahari gitu. Kapan buka puasa? Nah, matahari, ketika tenggelam matahari. Dua-duanya dipakai oleh Islam. Ya. Boleh juga memberkati juga, boleh. Apa? Nah, yang kedua tinggal kaget boleh tak kita merayakan. Itu Pak Haji ya maksudnya? Ya kan? Iya Pak Haji ya. Nah, sampai sini paham tak masalah Bapak Ibu? Bahwasanya perhitungan bulan, perhitungan matahari itu juga adalah milik orang Islam. Kita sholat 5 waktu kan? Kita sholat 5 waktu kan Pak Haji, Bapak Ibu? Sekarang perhitungan sholat 5 waktu pakai ngitung bulan apa matahari? Matahari. Berarti Islam ini ya, kalender Masehi, berarti perhitungan tahun menggunakan Masehi itu satu milik Islam. Yang kedua memang digunakan oleh syariat Islam. Di sini dulu, di sini aku ngomong. Paham ya? Oke. Alhamdulillah kalau paham. Lemak nih ya Pak. Nah yang kedua kita tidak kupas lah. Nah asal kata Januari, Februari, panjang hingga itu terlalu luas Bapak Ibu. Gagal insyaallah di season berikutnya. Yang kedua nih. Sekarang yang kedua yang jadi permasalahan, tidak boleh kita merayakan ke malam tahun baru Masehi. Benar apa betul? Iya kan? Kita melarang merayakan kan? Benar kan? Iya. Nah, yang dilarang itu Bapak Ibu, ritual yang ada di dalam perayaan tahun baru Masehinya itu yang dilarang. Sekarang ini kalau kita isi dengan zikir, kita isi dengan tausiah semacam ini bagus itu, tidak dilarang. Empat lah kalau ini. Alhamdulillah kalau paham sejauh ini dulu ya. Nah, di dalam kitab Ibanatul Ahkam, di dalam kitab Ibanatul Ahkam itu yang menjelaskan kitab hadis Bulughul Maram. Ada bab tentang azan. Maka suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk bermusyawarah memberitahu masyarakat ini cak mana caranya ketika masuk waktu sholat. Kapan itu? Ketika di Madinah setelah hijrah. Masyarakat di Madinah itu semakin banyak wong Islamnya. Nah, cak mana ngenjuk tahu mereka ini supaya masuk waktu sholat 5 waktu Bapak Ibu. Maka di antaranya ada para sahabat yang usul, ya Rasul, pakai trompet. Rasul tidak terima karena itu kebiasaan wong Yahudi. Rasul tidak terima. Kemudian ada lagi sahabat yang usul pakai api, ya Rasulullah, jauh tahu terang. Rasul tidak terima, itu kebiasaan uang majusi. Yang ketiga pakai lonceng. Rasul pun tidak terima karena itu kebiasaan orang Nasrani. Kita tidak menerima karena kebiasaan yang berbeda. Rasul tidak nyalahkan. Oh, tidak boleh itu trompet, tidak boleh api, tidak boleh itu lonceng, sesat kamu. Ya, Nabi tidak berkata gitu. Hanya Nabi tidak mau kebiasaan orang Islam sama dengan kebiasaan orang non-Muslim. Maka di situ Bapak Ibu kita pahami bahwa Rasul tidak setuju menggunakan alat-alat itu. Rasul tidak setuju. Nah sekarang ini mengapa kita jadikan kebiasaan bagi anak-anak kita ketika menyambut tahun baru Masehi menggunakan
sesuatu hal yang Rasul tidak suka. Ya, dah baca pahami dewek lah. Yo, Rasul tidak suka. Kita nak melok Nabi apa nak melok selain Nabi? Pasti nak melok Rasulullah kan. Artinya jangan jadikan kebiasaan malam tahun baru Masehi diisi dengan trompet. Lemak apa ibu Aku yang tak lemak mikirnya. Nah, kepada ibu sekalian yang berkat Allah Ta'ala, maka ketika sahabat pada waktu itu selesai musyawarah, belum selesai musyawarah itu hasilnya belum selesai. Karena maki apa nak ngenjuk tahu masuknya waktu salat. Dulu sebelum azan ada sahabat tu pakai yang pecah kita nak solat jenazah tu apa? Qomat jenazah apa Pak? As-salatul jami'ah. Itu dulu yang dipakai sebelum ada azan. As-salatul jami'ah itu yang dipakai. Nah, maka ketika selesai musyawarah, Rasulullah bersama para sahabat, malamnya ada sahabat yang bermimpi. Siapa ya namanya? Zaid bin Sabit apa Zaid bin Harisah. Jadi aku jingok lagi, aku yang lupa. Manusia Pak lupa. Aku banyak lupanya kok Tuhan ya. Wes tuwek ya. Ya Pak. Nah, maka ketika itu sahabat ada yang bermimpi itu Zaid bin Harisah atau Zaid bin Sabit ya. Maka pagi-pagi sahabat ini melapor kepada Rasulullah tentang mimpi. Nah, mimpi di dalam mimpi itu sahabat ini bertemu dengan seorang laki-laki yang mengatakan bahwa ngapo kau bawa apa di situ ya? Lonceng apa bawa gendang di situ ya? Aku nak nginget ke wong untuk azan. Maka kata laki-laki yang ada dalam mimpi sahabat ini, galak tak kau kunjuk tahu untuk nginget ke azan yang lebih baik daripada yang kau bawa alat itu. Nah, disitulah laki-laki dalam mimpi itu mengajarkan tentang azan kepada sahabat yang bermimpi. Pagi-pagi dilaporkan kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, itu mimpi yang hak, mimpi yang benar. Kata Rasulullah, malaikat ngajari kau tentang azan. Sekarang kata Rasulullah, kau ajari azan itu kepada Bilal. Nah, maka Bilal itu yang azan, tetapi bukan Bilal yang mimpi Pak. Ketika cerita sahabat yang menghadap Rasulullah ini didengar oleh sahabat yang lain, ternyata Sayyidina Umar bin Khattab juga mimpi yang sama. Maka Umar pun buru-buru menghadap Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, aku juga mimpi yang sama tentang azan tersebut. Nah, ternyata pada waktu itu Bapak Ibu banyak juga kalangan sahabat, berapa kok jumlahnya aku lupa, itu yang menghadap kepada Rasulullah yang bermimpi tentang azan. Paling tidak hikmahnya yang pacak kita petik bahwa yang berkaitan dengan malam perayaan, isi ritual yang berkaitan dengan malam tahun baru Islam adalah jangan sampai menyerupai orang non-muslim. Bagus kita isi dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, itu yang kedua. Kita isi dengan istighosah tadi. Ini poin yang kedua, Pak. Yang pertama tadi kita paham perhitungan matahari juga milik uang Islam. Ini yang ketiga Bapak Ibu, bahwasanya hikmah kita kumpul malam hari ini, kita nak saling mengingatkan lagi di antara kita. Kita nak saling menyadarkan diri lagi sesama kita bahwa likulli ummatin ajal. Setiap manusia ini ada batas waktu umurnya. Ada batas waktu umur. Waktu. Perkara terpenting setelah kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah adalah kita memperhatikan waktu. Kenapa demikian? Karena sikap pun dari manusia, bahkan makhluk hidup, dak katik yang pacak lepas dari yang namanya lorong waktu. Dak katik yang pacak lepas.
Yang namanya dalil lorong waktu. Saking pentingnya waktu ini di Al-Quran banyak nian Allah bersumpah atas waktu. Dari mulai fajar, al-fajr. Kalau subuh apa? Was-subhi iza ada Quran. Was-subhi iza ada enggak, Pak? Ana lupa. Kemudian kalau waktu duha, wadduha. Wa kalau siang wan nahari iza tajalla. Kalau asar al asri. Kalau malam wal laili iza yaghsa. Benar ya? Sekolah lagi ada enggak? Wal laili iza saja. Wal laili iza saja. Ya, benar. Artinya dari sini Bapak Ibu, Allah banyak bersumpah mengatasnamakan waktu. Betapa pentingnya waktu, wal asri demi masa. Innal insana sesungguhnya manusia lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Nak belaga apalagi jahat, nak kaya apalagi nak pintar apalagi rugi. Seluruh manusia, wong putih rugi, wong hitam rugi, Pak. Iya, abu-abu tidak rugi. Seluruh manusia dalam kerugian. Nak suku mana bae dia rugi. Seluruh suku mana bae dia rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang mereka selalu memperbaiki imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah mengukur iman ini, Pak. Kita takut mana, Pak? Kalau kita tempat gelap dewean, takut tak? Takut tak? Takut. Belum bagus imannya berarti, Pak. Karena kita iman kita bagus kepada Allah Ta'ala, kita tidak takut kepada makhluk, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, Pak, benar ya? Imannya harus bagus. Ketika kita sakit, yang pertama kali kita ingat apa? Ketika kita sakit, yang pertama kali yang kita ingat apa? Rumah. Ya, sakit apa itu? Ketika kita sakit, yang pertama kali kita ingat obat. Iya dah, sakit kepala. Bodrek minta bodrek mana pening kepala, sakit gigi minta sakidon cepet. Yang memberi sakit siapa? Yang memberi sakit siapa? Allah. Yang baca nyembuh ke sakit siapa? Ngapa ingatnya obat? Iman ya, perlu dilatih. Ketika kita sakit Bapak Ibu, maka yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau yang menyembuh sakit, ya Allah. Engkau juga baca nyembuh ke sakit, ya Allah. Sembuhkanlah sakit aku, ya Allah. Barulah beri obat. Obat sifatnya menyembuhkan Bapak Ibu. Obat menyembuhkan butuh izin kepada Allah Ta'ala. Apabila Allah berkehendak, obat baru bisa menyembuhkan. Apabila Allah tidak berkehendak, obat tidak baca menyembuhkan. Banyak orang yang meninggal di rumah sakit. Allah dapat menyembuhkan dengan obat, Allah pun bisa menyembuhkan dengan tanpa obat. La ilaha illallah. Inilah iman. Ini pelajaran iman. Kadang kita merasa Bapak Ibu, kita selalu bersama Allah Ta'ala. Enggak? Bapak Ibu, macam mana Pak? Kita nak berangkat pegawai Pak, HP kita tinggal. Mana kira-kira Pak? Mana Pak kira-kira? Wah, gelisahnya minta ampun. Apalagi kalau kawan Matino yang ngechat di WA. Habis balik ini kena marah, pokoknya balik lah. Apa tinggal balik ke rumah. Macam mana kalau ATM yang tinggal? Ya kan, rasa hidup ini ada yang kurang. Tapi ketika kita lupakan Allah Ta'ala, Pak, ketika kita lupakan Allah Ta'ala,
Kita tidak merasa seperti kita tinggal HP. Kita tidak pernah merasa seperti kita ketinggalan ATM. Padahal bahaya kita lupa kepada Allah Ta'ala. Tak baca dibandingkan bahayanya besar daripada kita lupa HP, daripada kita lupa ATM. La ilaha illallah. Ya, inilah ngomong perkara iman, namanya ini ngomong masalah iman. Baik. Kemudian inilah yang perlu kita perbaikin. Kata Rasulullah, jaddidu imanakum, perbaikilah iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Cak mana kami nak memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aksiru la ilaha illallah. Perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Perbanyaklah berbicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar Bapak Ibu ya? Kalau kita ni pedagang sayur, hari-hari yang kita omongin apa Pak? Ini masalah sayur. Kalau kita pedagang buah, hari-hari kita omongin buah. Kalau tukang travel umroh, hari-hari ngomong uang iman. Itu seharusnya hari-hari bicara masalah iman. Kita ngaku benar kuat, bagus iman kepada Allah, tapi zikir kurang, bahas masalah iman tidak pernah. Ini iman yang perlu dipertanyakan. Imannya perlu dipertanyakan. Bapak Ibu sekalian, kemudian wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina wa amilus sholihat, dan beramal saleh. Nah Bapak Ibu, beramal soleh ini sikok welah hadisnya Rasulullah, sikok we hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, iltanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan, manfaatkan waktu untuk 5 perkara qabla khamsin, sebelum datang 5 perkara. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita untuk manfaatkan waktu Bapak Ibu. Kadang-kadang ada budak itu tak sekolah sampai tua tidak bisa baca. Kadang kita tegur, itulah Pak, rugi kan, tua tak baca-baca, baca aku baca. Awak pada sekolah, ya macam pikiran uang baca aku. Macam pikiran uang itulah baca aja ya. Nah jadi Bapak Ibu, kata Rasulullah, itanim khamsan qabla khamsin. Itu manfaatkan, perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Pergunakan, manfaatkan waktu kamu masih muda sebelum datang tua. Sebelum datang tua. Ya lemak Pak kalau sampai tua Pak, belum tua laju Pak. Akhirnya belum sempat buat ibadah. Akhirnya belum sempat buat ibadah. Tapi kata uang Pak, kata uang. Ini kata uang Pak. Uang perokok itu badannya tidak bungkuk. Beda dengan uang tak merokok. Kalau uang tak merokok ini badannya bungkuk. Tapi kalau keutamaan uang perokok itu badannya tidak bungkuk Pak. Ya ngapa? Belum tua lah mati dia. Belum tua lah mati. Ya, belum tua lah mati. Tapi ada manfaatnya juga rokok itu Pak. Iya. Uang maling tak baca masuk rumahnya, tak baca masuk rumah. Ngapa? Setiap maling malam hari datang, dia batuk. Tidak tidur kawan ni, tidak jadi masuk rumah, tidak jadi batuk terus. Batuk terus. Ya. Maka ketika aku baca buku, aku baru tahu bahayanya rokok. Ketika aku baca buku, aku baru tahu bahayanya rokok. Maka aku segera berhenti baca buku. Karena berhenti baca buku, ya Pak.
Kepada Bapak Ibu, ini gunakan waktu mudamu ya kata Rasulullah, syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jangan kagetlah tua baru nak beribadah tapi lah tak kuat lagi. Mumpung masih muda Bapak Ibu yang nak umrah lah dengan aku. Kagetlah tua dah baca lagi. Umrah Bapak Ibu ya. Kemudian ya tadi kita umur tak tahu, likulli ummatin ajal, batas umur tak tahu. Jangan nak nunggu tua. Pergunakan masa muda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Pergunakan masa muda untuk hal yang bermanfaat. Pergunakan masa muda untuk belajar ilmu. Kalau tidak kaget rugi. Kalau tidak kaget rugi. Kemudian yang kedua pesan Rasulullah, sihataka qabla saqamika. Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kagetlah, mumpung sehat Bapak Ibu nak pergi ke masjid pergilah, nak pergi pengajian pergilah. Kalau lah sakit, lah tergoleng, lah terkapar, lah sudah tidak baca ngapo-ngapo lagi. Lah ada alasan sakit. Giliran sehat tak kalah, giliran sakit alasan sakit. Yang ketiga, ini waktunya hampir setengah 10. Yang ketiga pesan Rasulullah, manfaatkan waktu faraghinaka qabla faqrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskin. Kalau nak bersedekah, sedekahlah. Mumpung lagi ada. Kaget kalau dah kate, tidak baca lagi. Maka kata Rasulullah, sedekah ini bukan cuma dengan duit. Rasulullah katakan, tabasumuka, senyum kamu, fi wajhi akhika, di wajah saudaramu, sedekatun, nilainya sedekah. Tapi nak ingat, senyum ini nak lillahi ta'ala. Jangan kaget ketemu kawan lanang mengut, ketemu kawan betina nyengeh. Dan juga diingat Bapak Ibu, kata Rasulullah, sedekah senyum tapi ada uang. Kalau uang lagi dak kate, jangan senyum. Kaget senyum dewek uang dak kate. Dan juga jangan kebanyakan senyum. Berjalan lagi belakang lorong, ke depan situ. Gawe nyengewe. Kaget kata Pak RT lah, kawan tu. Nyengewe terus. Dan juga ini kata Rasulullah, kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap kebaikan itu bernilai ibadah sedekah. Apa baik kebaikan itu sedekah Bapak Ibu. Termasuk maaf ngomong berhubungan suami istri itu pun sedekah. Jadi ya Pak, kalau malam ini balik dek nak sedekah dek. Ya, sedekah. Pahala itu sedekah itu. Pak, sedekah batin, Pak. Enggak apa sedekah ya. Dapat pahala. Dan juga Bapak Ibu, sedekah ini banyak dalam Al-Quran harus dibatasi dengan kemampuan. Wala taj'al yadaka, jangan kamu jadikan tanganmu, kata Al-Quran, maghlulatan ila unukik, terbelenggu di leher. Jangan tangan ini. Wala taj'al yadaka, jangan kamu buat tangan kamu maghlulatan ila unukik, terbelenggu di leher. Wala tabsutha, jangan kamu buka kulal basti seluas-luasnya. Artinya hidup ini jangan kita basah. Juga jangan juga kelewatan boros. Artinya sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha, sebaik perkara itu buatnya sedang-sedang saja. Kan ada lagunya itu kan? Apa lagunya? Ya, sedang-sedang saja. Jika Quran jelasin sama kita bahwa
alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i. Orang berinfak itu pada waktu senang ya sedekah, pada waktu susah sedekah. Ada pembangunan musala, tak baca pakai duit, pakai saran. Dah baca saran pakai tenaga. Dah baca tenaga datang senyum jadilah. Ya tak? Dah baca datang, dah baca senyum, sudah datang duduk baik. Ayo, dah baca datang juga, dah baca duduk baik. Sudah. Jangan nyusah ke wong yang penting. Yang penting jangan nyusah ke. Inilah menjadi duit tidak, menjadi tenaga tidak, pikiran jauh, nyusah ke pula. Banyak protesnya, Pak. Yo. Dak sudah bangun musala ini protesnya sudah. Datang tak cepat ngopi pula. Wong sini ndak, Pak. Ndak jauh beda. Memang ada, alhamdulillah. Wong sini ndak insyaallah ya. Ya, tidak salah lagi. Jadi sedekah bisa dengan apa saja Bapak Ibu ya. Sedekah bisa dengan apa saja. Kemudian yang keberapa nih? Lupa sampai aku. Yang keempat kata Rasulullah, faragaka qabla sughlika. Masa kosongmu sebelum masa sibuk. Gunakan waktu kosong untuk beribadah kepada Allah sebelum datang waktu sibuk. Apalagi mau Palembang nih. Nak ke mana? Ada gawe. Lagi mana? Ada gawe. Pokoknya ada gawe. Makanya pelat mobil motornya kendaraannya BG banyak gawe. Tak salah lagi Palembang iya. Kalau Jambi BH banyak hutan. Yang kelima kata Rasulullah, hayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum datang mati. Jangan sampai kita nyesel Pak di akhirat. Nyesel itu di akhirat ni banyak uang. Satu karena galak getabasa itu nyesel. Uang getabasa nyesel di akhirat. Quran jelas, Rabbi wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jauhlah aku waktu sebentar nak baca hidup lagi di dunia. Nak baca hidup lagi di dunia ni. La asaddaq fa asaddaq, pasti aku nak sedekah ya Allah. Nyesel. Dah baca lagi nak sedekah. Nyesel. Kemudian juga nyesel ni uang yang nak galak dengar kebaikan, dah galak berfikir untuk kebaikan. Apa ya surat ayatnya lupa aku Pak. Surat Al-Mulk itu Pak. Apa ya? Kalau as-sajadah begini. Walau tara idzil majrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa artinya? Walau tara, seumpama kamu melihat, kata Allah, idzil mujrimuna, cak mano saronyo uang galak buat dosa. Nakisu ru'usihim, di akhirat kakek nunduk, malu, nyesel. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Nakisu inda rabbana, mereka berkata, absarna, penglihatan kami, wasami'na, pendengaran kami, farji'na, balikkan kepada kami ya Allah. Na'mal salihan, kami nak jadi uang soleh. Inna muqinun, kami nak jadi uang beriman ya Allah kepadamu. Nyesel Pak. Walau ya begitu ya. Ada lagi di surat Al-Mulk, ana lupa suratnya. Nah, inilah diantaranya pesan Rasulullah SAW kepada kita supaya kita lebih memanfaatkan waktu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Saling menasihati istiqomah dalam kebenaran,
saling menasihati, istiqomah dalam sabaran. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah Ta'ala, sabar ketika mendapatkan musibah. Ini 3 sabar. Sabar yang paling berat adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar yang berat nomor 2 agak ringan, itu sabar menjauhi larangan Allah. Sabar yang paling mudah, sabar menjalankan perintah Allah. Salat pacak kalau tak salat Pak? Pacak Pak. Tapi pacak kalau tak wong jago pandangan, belum tentu pacak Pak. Belum tentu pacak. Menjauhi perintah Allah lebih berat daripada menjauhi larangan Allah lebih berat daripada menjalankan perintah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita kalau apa? Dari Allah gitu. Yang mana Pak? Dalam berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, boleh nggak? Boleh Pak. Dalam bahasa Arab, lafaz Allah, ya Allah, ya. Dalam bahasa Arab Tuhan juga bisa ilahun, ilahi, ilahun itu Tuhanku, juga ilahi Tuhanku. Boleh tak digunakan selain bahasa Arab gitu Pak ya? Dalam berdoa boleh Pak digunakan selain bahasa Arab. Misal ada wong Cina baru masuk Islam, biasa menggunakan lafaz Allah Tuhan itu selain Allah Ta'ala. Apa bahasa Cina? Aku tak tahu. Apa? Nah, boleh nggak seperti itu? Boleh. Asalkan tujuan dan keyakinannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesusahan dalam berbicara. Kalau bahasa Inggris Tuhan itu apa ya? Nah, boleh menggunakan bahasa Inggris. Tapi tetap keyakinannya, tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita berdoa dalam bentuk apapun bahasa. Tidak harus bahasa Arab, tidak harus bahasa Arab. Cuman ya Allah Pak. Ya Allah ya Tuhan. Bisa Pak. Ya Allah ya Tuhanku. Ya boleh Pak. No. Bisa Pak pakai ya Allah ya Tuhan, Tuhanku. Ada lagi masalah nak Pak? Ini tadi kita ini kan ada yang ini guru ahli. Ini ahli. Ya. Oh, benar Pak Haji. Kaget itu aku buat satu jumlahnya. Tapi tadi aku sampaikan di awal, ibadah tadi ada hablum minallah, ada hablum minanas. Jadi masalah jumlah itu bisa mencocokkan dengan waktu yang ada, kan? Nah, kakek bisa usulan wajib, bisa bahasa Indonesia, bisa yang kedua arti, yang ketiga keutamaan dari setiap lafaz yang diucapkan. Nah, insyaallah kakek itu kita buka. Ada bab namanya Mafatihus Suwar. Itu tentang surat-surat pilihan seperti yang kita baca itu, Pak. Insyaallah kita aku sampaikan kalau Pak pada waktunya ya. Kita coba ya. Selesai. Ada yang nak doa Pak? Doa lah Pak. Kalau misalkan kalau kita sholat yang biasa ya. Nah yang istighosah ini saat-saat apa ya bahkan mungkin surat anak. Ini saya nanti belum tahu kan. Saat-saat kapan untuk dibaca?
yang lebih tepat. Ya. Itu kapan baik boleh Pak, tiap hari boleh dibaca Pak. Cuma itu kan panjang maksudnya Pak, panjang itu kan. Makanya bacanya berat kayak kalau tiap hari. Tapi kapan saja boleh dibaca itu Pak, kapan baik boleh dibaca. Kalau kami di pesantren baca itu seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Tapi kalau untuk di sini mungkin kakek kita bikin yang lebih rapi lagi, kita bikin pecah bentuk dalam buku rian, ya kan? Bisa kita istiqomah ke misal sebulan sekali atau 2 bulan sekali, kakek kita buat semacam itu, Wak ya. Kini kita coba. Lagi berikan. Tadi kan ada di situ kan ada turunan-turunannya. Jadi dari Aku kasihkan ke Bapak Ibu, aku dapat dari kiai aku almarhum Kiai Haji Mughairon Tefar Abdillah, dan beliau ini salah satu mursyid di Thariqah Naqsabandiyah. Artinya aku dapat dari beliau, yaitulah di antara ajaran dari Thariqah Naqsabandiyah. Mungkin itu sebagiannya Pak, itu sebagian. Oke Bapak Ibu, kalau nak Thariqah, nak zikir Thariqah, nak suluk, itu bisa ke pesantren Temburu Al-Fatah. Al-Fatah Temburu biasa. bisa takdir sama Ustaz. Ada